Selamat pagi, anak-anak MEM semua, dan selamat berjumpa kembali dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak, MEM harapkan kalian berada dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-10, prakarya kelas 9, Jumat 23 Oktober 2020. Bab ketiga masih lanjutannya, yaitu tentang budidaya ikan konsumsi. Nah, anak-anak, hari ini memberikan lanjutan latihan minggu lalu, maka siapkan buku latihan. Nah, tugas ini ditulis di buku latihan dan nanti kirimkan ke WA MEM. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan ulangan, maka bereskan semua tugas yang belum lengkap. Jika tidak beres, maka kamu tidak akan dikirimkan soal. Terima kasih. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari bab ketiga tentang budidaya ikan konsumsi, diharapkan anak-anak mampu yang pertama, menyampaikan pendapat tentang keragaman jenis ikan, wadah budidaya, dan pemeliharaan atau pembesaran ikan konsumsi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasi jenis, sarana produksi, dan teknik pembuatan wadah dan budidaya ikan konsumsi yang ada di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Merancang pembuatan wadah budidaya pemeliharaan atau pembesaran ikan konsumsi berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Yang keempat, mengerjakan latihan. Nah, hari ini latihan lanjutan minggu lalu untuk persiapan ulangan. Yang pertama, bak fiberglass terbuat dari serat fiber. Berikut yang merupakan pembagian jenis kolam menurut fungsinya, yaitu kolam pemijahan, kolam pendederan, dan kolam pemberokan. 3. Budidaya pembenihan ikan jenis perairan payau atau laut akan dilakukan masyarakat yang tinggal di daerah muara sungai. Jadi pertemuan antara sungai dengan laut. 4. Contoh yang termasuk jenis ikan konsumsi adalah ikan nila, ikan lele, ikan gurami. 5. Ikan merupakan jenis makanan sehat yang rendah lemak jenuh, tinggi protein, dan merupakan sumber penting asam lemak omega 3. Berikut yang termasuk manfaat mengkonsumsi ikan adalah kesehatan kardiovaskuler, menekan resiko kanker, menurunkan tekanan darah. 6. Budidaya pembenihan ikan konsumsi jenis air tawar pada umumnya lebih banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah. 7.
Tahapan sistem produksi pembenihan ikan lele adalah pembuatan kolam, pemilihan induk, persiapan lahan. 8. Yang termasuk tanda sebagai induk jantan adalah tulang kepala berbentuk pipi, warna lebih gelap, gerakannya lebih lincah. 9. Berbagai upaya untuk memperkenalkan hasil budidaya pembenihan ikan pada masyarakat luas disebut promosi. 10. Teknis analisis yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan pembenihan ikan konsumsi disebut break-even point. Break-even point titik impas usaha dari nilai BEP sanggup diketahui pada tingkat produksi dan harga berapa satu. Perjuangan perikanan tidak menunjukkan laba dan tidak pula mengalami kerugian. 11. Pada keramba jaring apung, bagian yang berfungsi untuk pemeliharaan benih ikan yaitu kantong jaring. Pintu atau saluran air yang digunakan pada kolam budidaya pembenihan ikan konsumsi dikenal dengan sistem monik. Tempat untuk mendukung kehidupan pembenihan ikan disebut media. Pembagian jenis kolam berdasarkan fungsinya adalah pemijahan, pendederan, pemberokan, penetasan. 15. Budidaya pembenihan ikan jenis perairan payau atau laut akan dilakukan masyarakat yang tinggal di muara sungai. Budidaya pembenihan ikan yang sanggup dipelihara pada kolam air deras adalah ikan nila. Kolam air deras merupakan tempat pembesaran ikan yang airnya mengalir pada kolam air deras ikan yang sanggup dibudidayakan, yaitu perjuangan kebijaksanaan daya perikanan jenis ikan nila. Budidaya pembenihan ikan konsumsi pada kolam yang seluruhnya terbuat atau terdiri dari tanah disebut sistem tradisional. Budidaya pembenihan ikan yang dapat dipelihara pada kolam air deras yaitu ikan patin dan nila. Potensi pelestarian perikanan di kolam air besar adalah ikan mujair. Pada umumnya, ikan memiliki sungut atau kumis pada ujung mulutnya. Kegunaan dari sungut ikan adalah sebagai peraba. Nah, anak-anak, tugas hari ini sampai di sini. Tolong dikerjakan di buku latihan dan siapkan jam pelajaran ini juga. Dan mengingatkan kembali yang belum siap tugas-tugasnya, bereskan hari ini agar minggu depan tidak terhambat untuk ulangan. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat belajar.